Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Mega Oktavia, NIM 17103211002 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan memaparkan hasil resum kuliah umum Fakultas Pertanian UM Jember dengan tema Agroinovasi Era 4.0 untuk membangun pertanian yang berkelanjutan. Materi yang pertama yaitu Smart Farming Precision Agriculture 4.0. Revolusi Industri 4.0 terjadi sejak tahun 1750-an, terus berkembang secara vertikal dan horizontal, saling melengkapi, kompleks dalam rakitan dan sederhana dalam penggunaan. Dimulai dari mesin uap, kereta api, sampai mesin penggerak turbin. Memasuki revolusi industri 4.0, semua berubah secara dramatis. Tren otomatisasi, pertukaran data terkini, komputasi awan, Internet of Things, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan semua hal virtual yang mampu memudahkan kegiatan operasional hampir semua hal. Smart farming, penggunaan platform yang dikonektivitaskan dengan perangkat teknologi, tablet dan handphone dalam mengumpulkan informasi, status hara tanah, kelembapan udara, kondisi cuaca, dan lainnya yang diperoleh dari perangkat perekam data yang ditanamkan pada lahan pertanian atau lapang. Precision agriculture, penggunaan input, benih, pestisida, pupuk, dan lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan informasi olahan data pada tablet sehingga tidak ada kelebihan dosis pengaplikasian karena dipenuhi berdasarkan kebutuhannya. Smart Farming Precision Agriculture. Yang pertama, kebutuhan dalam mengelola lahan pertanian yang luas, puluhan sampai ribuan hektar, dan lahan sempit untuk memaksimumkan keuntungan. Secara konsep lahir tahun 1990. Gelombang pertama diterapkan di Amerika, Eropa, dan negara maju lainnya sejak tahun 1990. Perlu integrasi dan adaptasi antara platform berbasis IoT dengan alat dan mesin pertanian al-Sintan. Materi yang kedua yaitu Smart Farming 4.0 dan solusi dalam generasi pertanian menuju kedaulatan pangan. Menyongsong dan menghadapi era demografi, generasi non-produktif lebih besar dari jumlah yang produktif. Impor juga mengakibatkan semakin terpuruknya petani Indonesia karena persaingan harga. Suatu negara besar dan kuat adalah negara yang berkedaulatan pangan. Untuk mencapai negara kedaulatan pangan, maka perlu ada perubahan sebagai berikut. Yang pertama, karakter building. Yang kedua, ekonomi building. Yang ketiga, education building. Yang keempat, teknologi building. Optimalisasi gen lokal menuju kemandirian pangan. Indonesia negeri yang kaya raya sumber daya pangan. Ironisnya, Indonesia masih saja melakukan impor pangan. Kondisi ini terjadi diakibatkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, kerusakan tingkat kesuburan tanah akibat revolusi hijau dan pencemaran air dari limbah-limbah pabrik yang tidak diolah dengan baik. Yang kedua, berkurangnya lahan pertanian akibat pertambahan penduduk sehingga lahan-lahan produktif dijadikan pemukiman. Yang ketiga, masih banyaknya lahan tidur yang belum dimanfaatkan oleh rakyat dan pemerintah. Yang keempat, perubahan iklim akibat polusi udara yang mengakibatkan penipisan lapisan ozon di atmosfer. Yang kelima, bencana alam baik banjir maupun gempa bumi. Penerapan urban farming teknologi Pendawa Kencana Multifarm Yogyakarta. Pertanian urban adalah praktik budidaya, pemrosesan, dan distribusi bahan pangan di sektor kota. Pertanian urban juga bisa meliputi peternakan, budidaya perairan, wanatani, dan hortikultur. Sistem yang dikembangkan berdasarkan riset dengan melihat beberapa faktor diantaranya faktor permodalan, faktor media, faktor jenis, dan faktor setiap usaha budidaya urban farming. Kewirausahaan
membentuk jiwa kepemimpinan. Prinsip yang wajib dimiliki oleh pemimpin adalah mempunyai tujuan yang jelas untuk dicapai, keberanian atau kekuatan sejati, kesabaran atau hubungan sebenarnya, tanggung jawab atau keandalan sejati, mendengarkan pasar yang sesungguhnya, antusias komunikasi sesungguhnya, tindakan yang sesungguhnya.